Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat, semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Doa kami dari URC, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di era pandemi ini. Hari ini IHUD RC akan berbagi pengalaman kami ya di dalam menerapkan sebuah gagasan ya pembangunan perumahan yang disebut dengan perumahan berbasis komunitas dengan dukungan kolaborasi ABCG. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan semua, gagasan ini kami terapkan di lapangan dalam rangka untuk memastikan terwujudnya perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan. Hari ini kami akan menyajikan ya beberapa pandangan atau pengalaman langsung ya dari para peserta ya program atau skema perumahan berbasis komunitas ini agar bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua, dan harapan kami ya skema ini ke depan bisa lebih masif lagi ya, bisa lebih efisien lagi dalam kita menerapkannya untuk membantu saudara-saudara kita yang selama ini masih belum memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Demikian, mari kita dengarkan bersama-sama pendapat-pendapat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal yang saya pikirkan untuk perumahan yang berbasis komunitas adalah kita itu ragu, mosok sih, apa iya sih, seperti itu. Karena apa? Belum ada lahan. Tapi setelah sosialisasi beberapa kali bersama Disperkrim Kendal, bersama Bapak Asnawi dari Undip, dan bersama pihak-pihak dari Pemda. Alhamdulillah, kita lama-lama yakin bahwa program ini memang ada dan program ini bisa dilanjutkan. Program ini banyak keunggulan dibandingkan dengan yang lain. Yang pertama, kita menjalin keakraban terkait dengan komunitas yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Itu yang pertama, dan itu tidak didapatkan oleh perumahan-perumahan yang komersil. Sangat tidak, karena apa? Yang namanya komunitas otomatis membangun persaudaraan dulu, keakraban. Yang pertama. Yang kedua, masalah fisik bangunan. Fisik bangunan luas dengan ukuran yang tidak kalah dengan yang lain pula, bahkan lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga, untuk bangunan rumah itu spesifikasinya tidak kalah seperti yang bangunan lain, istimewa. Baik dari besi yang digunakan, material-materialnya itu tidak abal-abal. Benar itu, karena selalu mengawasi. Dari komunitas berhak untuk mengawasi bangunan mulai awal dari sampai akhir. Tuh, keunggulan daripada yang lain, sehingga kita dalam mendapatkan rumah tersebut tidak ragu karena kita mengetahui prosesnya, dan itu tidak didapati di perumahan yang lain, contohnya yang komersil. Yang selanjutnya, keunggulan yang selanjutnya, kita mengikuti program tersebut, fasilitas-fasilitas juga tidak kalah dengan yang lain. Kita memiliki listrik, itu kita sudah tidak biaya. PDAM tidak biaya lagi. Kemudian, nah ini yang paling istimewa, benar. Di tempat kami satu-satunya lingkungan perumahan yang telah dipenuhi dengan saluran IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah, dan itu tidak dimiliki oleh perumahan lain, benar. Kalau mereka masih menggunakan septic tank masing-masing. Nah, kita alhamdulillah kita sudah punya, sehingga untuk lingkungan kita bersih, tidak ada comberan, tidak ada peceren, katakanlah seperti itu. Makanya itu kering tuh semua. Nah, itu keunggulan daripada yang lain juga. Berdasarkan dari usaha yang sudah kita laksanakan, ini sudah bisa dikatakan terbayarkan, karena alhamdulillah program terus berjalan, akhirnya kita bisa mendapatkan rumah yang sudah layak huni beserta dengan lingkungan yang sudah
layak untuk kita tempati juga. Saran untuk teman-teman yang nasibnya sama seperti saya waktu belum punya rumah, apabila mendapatkan informasi, mengetahui program yang serupa, jangan segan-segan untuk mengikuti. Meskipun dalam prosesnya itu melelahkan. Lo bener melelahkan. Bosen rasanya sosialisasi terus. Kapan terwujud? Gawean ditinggal ke. Iki jane tenan apa ora? Tapi sabar teman-teman. Pasti akan terwujud karena pemerintah memperhatikan rakyatnya, yang jelas itu. Berapa nih sekilo, Mas? Yang itu 20.000, Pak. Ini dari mana bahan apa namanya alpukatnya? Ini buah-buahnya saya ngepul dari petani, Pak. Jadi saya membeli dari petani, kita sortir berdasarkan ukuran. Ya. Nanti saya kirim ke kota, Pak, ke Jakarta biasanya. Ya. Jadi gimana? Kira-kira ini kan ada cicilannya ini, Mas. Iya. Dengan bisnis seperti ini, kira-kira bisa tetap nyicil atau bahkan melunasi sisan? Alhamdulillah ini bisa nyicil, dan insya Allah dengan adanya usaha ini saya sambil nabung bisa insya Allah untuk langsung melunasi nantinya. Alhamdulillah. Jadi rumah ini sekarang sementara ya dipakai juga untuk mendapatkan pendapatan. Iya, Pak, ya. Ya, jadi untuk istirahat Iya. bisa juga mendapatkan pendapatan. Pendapatan. Lah sebelumnya kerjanya di mana? Saya dulu pengabdian, Pak. Saya dulu sebagai karyawan honorer. Ya. Ini sudah 1 tahun saya sudah keluar dan saya fokus menggeluti bisnis pool alpukat ini. Berarti lebih banyak dong. Ya, insya Allah alhamdulillah disyukuri, Pak. Ya. Oke, sukses selalu Mas Agus ya, mudah-mudahan punya rumah. Ini udah berapa tahun nyicil? Sudah 3 tahun. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Insya Allah 7 tahun. 1 bulannya berapa? 1 bulan 571.000. Wow, ringan banget ya. Mudah-mudahan. Ya, sukses selalu. Waalaikumsalam. Pak Pur, Ya. dari tadi itu saya cari-cari tempat pembuangan limbah rumah tangga itu kok nggak kelihatan di mana tuh ini? Kita memiliki limbah memang benar, cumaan tidak dilewatkan kayak yang lain. Maksudnya Kita memiliki saluran atau jalur sanitasi. Sanitasi yang mana kita memiliki IPAL untuk dialirkan ke IPAL. Nah, jenengan ini bisa lihat. Kalau lihat di depan memang tampak tak ada selokan, Nggak ada tak ada selokan. drainase karena kita tanam pakai pipa. Pipa di dalam. Masing-masing setiap jalur itu ada pipa semua. Pipa semua guna untuk sanitasi. Kemudian yang dari rumah masing-masing ini jenengan bisa lihat itu ada namanya bak kontrol itu. nggak kontrol. Nah, bak kontrol sama gas trap. Ada 2. Oke, Ada bak 2. kontrol. Oke, ada 2 bak kontrol. Yang satu fungsinya gas trap untuk limbah minyak ataupun lemak, kemudian yang dari tempat cuci, nggih. Yang satu bak kontrol yang dari dari WC istilahnya itu. Nah, sehingga masuk ke jalur sanitasi pipa yang kita tanam. Makanya untuk tanahnya terlihat bersih, kering. Tak ada saluran buangan limbah. Waduh, enak banget Seperti Pak. itu. Aku yo gelem toh aku punya rumah ini iki. Alhamdulillah, Jadi Pak. jadi kita itu tidak akan lagi ngelihat yang namanya comberan, genangan air itu Wah, tidak ada. sama sekali. Kok apa Makanya, nggih. Kalau dulu waktu sebelum ada sanitasi memang tampak di depan rumah masing-masing itu ada semacam kayak comberan gitu, nggih. Iya. Tetapi hitam-hitam. nggih, kemudian walas pokoknya jilani lah. Tapi Iya. setelah ada program sanitasi telah direalisasikan, sekarang jadi bersih. Seperti itu, Pak. Keren Nggih. habis ini. Wah, satu-satunya, Pak. Oke, Pak Pur. Kita Siap. mau lihat yang namanya IPAL yang diceritain Pak Pur tadi. Ini Udah sekarang dijelaskan. kita berada di lokasi IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah. Waduh, ini katanya itu namanya sustainable development katanya, Pak. Oke. Waduh, ini. Tuh. Jadi di sini kita bisa lihat konstruksi IPAL. Di sini ada beberapa manhole, oke.
jumlahnya itu ada 12 manhole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 manhole. Ya. Manhole ini dimensinya sama untuk diameter. Cumaan untuk letak manhole pertama, Ya. ini adalah bak inlet. Bak inlet Masuk. itu masuk. Ya. Mulai dari rumah masing-masing masuk ke bak inlet. Oke. Kemudian ke bak pengurai. Ya. Bak pengurai, setelah diurai, kemudian masuk lagi ke bak sedimen. Sedimen. Oke, ini ada Oke. bak sedimen. Ya, ya, ya. Nah, setelah bak sedimen diurai, kemudian ada sedimen, kemudian masuk ke filter lagi. Mana Ini filter? ada angin-angin, filter Oh, angin-angin angin-angin ini. Oke. Ya, ya, ya. Ini untuk volumenya 40 cm. Oke. 40 cm sepanjang, kemudian setelah dari angin-angin ini masuk ke manhole berikutnya. Wah, kok keren banyak manhole-nya. Ini manhole filter pertama. Setelah limbah tadi diurai, kemudian ada sedimen, kemudian masuk ke filter pertama. Oke. Itu masih wujud airnya itu masih keruh. Gitu. Oke, airnya masih keruh. Kemudian masuk ke filter kedua. Banyak banget filternya, berarti ki airnya langsung bisa diminum ini. Terus filter kedua itu udah agak bersih. agak bersih tapi belum bersih. Belum Kemudian jernih. masuk ketiga, itu udah agak bersih lagi. Ya. Masuk keempat, Jernih. agak jernih. Agak jernih. Masih agak jernih. Oke. Kemudian kelima, Kelima. sudah agak jernih lagi. Agak jernih lagi. Agak jernih. Ya. Kemudian keenam, Ya. ketujuh, kedelapan, kesembilan, ini udah jernih. Udah jernih. Nah, udah 9. jernih, kemudian ke output. Nah, ini output. Mau dibuka? Bisa dibuka? Bisa Ayo dibuka. Pak, buktikan kalau Pak airnya sudah jernih. Bisa dibuka. Kuat enggak? Ampun, tak bantu apa? Copot tangan. Aduh. Ya, ampun-ampun Wah, dulu. berat Sudah, nih, kalau besi belum kok. bisa berarti enggak Iya, apa-apa. wah. Tapi kira-kira menurut Pak Pur, nek kita kasih iwak di sini itu mati enggak? Hidup. Hidup. Udah Hidup. jernih. Berarti Hidup. ikan bisa hidup. Bisa, bisa. Siap. Karena airnya ini udah siap untuk dialirkan ke selokan umum. Selokan umum ya. Oke, Ruangan sehingga ya. tidak mengganggu. Oh ya, kita atau lihat aja mencemari kalau yang tadi nggak bisa lain. dibuka, kita lihat di selokannya gimana Oke, airnya itu. Oke. Loh Pak, ini opo to iki Pak? Nah, ini kalau kita lihat kayak cagak tower gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini hanya untuk pengganti tiang Lampu penerangan. nggih, lampu Oh. penerangan. Iya, Karena iya. di lingkungan Perum CSA ini meskipun ada penerangan hanya mengcover yang bagian depan. Oh ya. Nah, dari bagian depan, kemudian yang untuk lingkungan sini karena belum ada penerangan, kami sedulur-sedulur warga Perum CSA berkolaborasi. Wih, kolaborasi, gotong royong. Gotong royong. Nah, saiki Ben rodok sejaknya keren Pak sithik. Asnami kolaborasi Wah, bahasane. Ben rodok keren sithik lho, Pak. Ya. Nah, kita bergotong royong untuk mewujudkan penerangan di lingkungan Perum CSA. Yaitu kita berswadaya mengadakan tiang, ada 3 tiang. Oh, sono ada juga. Oke, ada 3 tiang itu untuk Jatim, Jateng, dan Jabar. Oh, maksudnya ono judulnya. Ini jalannya ini kita namain yang timur itu Jalan Timur, istilahnya Jatim. Jatim. Yang tengah ini istilahnya Jalan Tengah, yaitu Jateng. Jateng. Yang barat, Jalan Barat, Jabar gitu, Pak. Ada lampu utama-utamanya Iya. di antara ini. Sehingga untuk lingkungan Perum CSA kalau malam sudah tampak seperti siang. Iya, kalau dulu waktu pertama ke sini kayaknya itu ya Wah, hutan. demit belantara. kafe, Pak. Isine Iya. memeti. Oke, sip. Yo. Oke. Kita lihat ya di sana ya Pak ya. Oke. Air apa itu Oke. yang dibuktikan bilang ikan bisa hidup Oke. itu airnya itu. Oke. Siap. Terus ini gimana ditanami itu Pak ya? Ada hijau-hijau Pak ya? Ini ditanemin ini untuk sayur mayur. Kreativitas Ya, warga. aktivitas daripada tumbuh rumput-rumput liar. Wah, mantap. Kemudian itu ada pisang juga. Oh, Pisangnya tuh udah sering panen kita itu. oh gitu ya. Oke. Siap. Keren. Ini pepayanya juga Pak ya? Pepayanya juga. Nah, Kalau saya dulu ngene-ngene ki orang rumah nggak tahu saya ambil satu Pak. Iya. Oke, kita lihat sekarang, kita buktikan sekarang apa kata Pak Pur.
Airnya katanya sudah oke. Oke. Itu apa kolam renang, Pak? Kolam renang. Nah, kita juga dekat tuh sama kolam renang, punya tetangga. Oh iya. Oke, Keren ya. sehingga untuk anak-anak kami juga kalau mau renang tidak terlalu jauh. Jadi apa Fasilitas. rumah berbasis komunitas, fasilitasnya kolam renang, ayo. Wah, ngeri. Waduh. Nggak kalah dengan Nggak yang kalah lain. Ini nggak main-main ini. Nah, ini untuk saluran pipanya yang tadi, untuk outputnya ini. Oh gitu outputnya. Ya, cuman ini karena musim penghujan, Ya. Langsung ngalir. terdampak ke kerus air. Nah, ini airnya tuh masuk sana, Pak. Oh, nggak bisa kita lihat ya. Selokannya di sana. Masih jauh sana ya. Masih jauh di sana. Oh, iya, iya, 40 meter. Ya. Nggih, Tapi itu percayalah. Udah pasti tawar itu, tuh. airnya udah tawar, nggih. Ya. Karena waktu kita proses membuat ipal, Ya. kita juga pernah disambangi oleh warga sebelah. Dalam artian warga sebelah tersebut menyatakan bahwa kok perlu membuat yang namanya sistem pembuangan air limbah Ya. yang katanya akan dialirkan ke aliran sungai yang mana itu untuk umum. Nah, sehingga mereka pada khawatir. Ya, Dalam wajar. artian pada khawatir seperti apa? Jangan-jangan nanti limbahnya tersebut mengotori aliran air yang selama ini bersih yang tidak tercemar. Kemudian kami selaku tim teknis lapangan dalam pembuatan ipal menyampaikan kepada warga atau masyarakat sebelah yang istilahnya waktu itu komplain. Kami menyatakan bahwa nanti ipal akan kita bangun sesuai dengan spesifikasi, kita tidak mengurangi, tidak main-main dalam program sanitasi ini, sehingga nanti air yang akan kita alirkan itu benar-benar tawar. Kita jamin. Kita jamin. Pakai uji lab. Nggih. Sudah kita uji lab. Ah. Nah, sehingga alhamdulillah sampai saat ini setelah digunakan udah beberapa tahun ini, warga yang tadinya sempat komplain itu tidak datang lagi karena apa? Air tidak tercemar. Itu adalah bukti dari keseriusan kami dalam menangani sistem ipal ini. Siap, Pak Pur. Mantap, Pak Pur. Siap. Ya. Oke. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan bagaimana suka duka mereka yang pernah mengikuti skema ini. Nah, harapannya tentu saja IHUD RC berharap ke depan skema ini dijalankan bisa lebih cepat, lebih efisien, dan lebih masif, sehingga bisa membantu keluarga-keluarga kita yang belum memiliki rumah di tempat-tempat lain. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. IHUD RC Bersama membangun sesama.